ada mal-mal eta teh. Gula semut. Pada masak heula. Rek masak heula di YouTube. Pada dipasak heula ku abinya. Mantep pisan ya peteuna. Ngomong betul. Proses diasap itu untuk mengawetkan ikan. Ayo, dayung yang kuat barudak. Jangan sampai kalah. Anak negeri, sebentar ya. Abdi lagi seru nih bermain tarik tambang perahu. Oh ya, berbeda dengan tarik tambang pada umumnya memang karena kami melakukannya di atas perahu. Kelihatannya sih mudah. Tapi ternyata susah. Selain harus terbiasa mendayung perahu, kita diharuskan mempunyai tenaga yang besar. Karena siapa yang mampu menarik perahu lawan, maka dialah pemenangnya. Akhirnya menang juga. Menang, asin. Nah, sekarang saya lagi ada di daerah Tasik Cipatujah nih, daerah desa Sindangkerta nih. Lagi bermain tarik tambang pakai perahu sareng anak-anak nih. Nih biasanya kalau sore hari anak-anak di sini tuh apa? Pasti permainannya tuh tarik tambang. Siapa yang menang itu yang juara. Pasti menang kan? Memberi banyak. Selesai bermain, sekarang waktunya Abdi dan Neng Siti membantu Abah mencari nira kelapa. Ujang kunaon? Sok kali turun. Aduh, si Ujang. Aduh, kalah si Ujang mah. Ujang naon nuju panen? Oh, yo daripada ngaganggu si Adit. Tah, bener mending urang ngiring. Ayo nama ngiring naon cik? Panen nira. Sok, ayo nama bawa ayeuna ayo. Beresan yo, ayo. Ayo Ujang, yo. Oh iya Bapak Naneng. Bapak janten nira teh panen. Ayo Pak, ayo Jang, ayo. Ramai ya. Nira kelapa diperoleh dari mayang kelapa yang belum mekar. Nira akan keluar setelah mayang dipotong sedikit demi sedikit. Nah, tetesan nira inilah yang akan ditampung menggunakan wadah. Lalu diambil 2 kali dalam sehari, yaitu pagi dan sore. Biasanya, nira yang diambil waktu pagi hari akan lebih banyak dibandingkan dengan yang diambil saat sore hari. Wah, bening seueur nengnya. Oh iya Pak. Tapi loba ieu nya apanya loba naon? Lebah. Berarti amis ieu mah nya Pak. Urang pindahkeun sok Neng. Nira sudah didapat nih, waktunya dibawa pulang untuk dibuat menjadi gula semut. Ini teh, sok kadenya tong ka jalan. Wah. Pak, buka. Aren yang sudah kita dapatkan tadi harus langsung dimasak ya. Jika tidak, air nira akan semakin asam dan tidak bisa diolah lagi menjadi gula.
tuang semuanya ke dalam wajan yang super gede ini. Lalu aduk secara perlahan. Anak negeri, di sini pembuatan gula semutnya itu masih sangat tradisional. Gula dimasak menggunakan tungku yang memiliki kedalaman hingga 1 meter, supaya dapat menghasilkan api yang bagus, sehingga air aren yang dimasak jadi cepat matang. Proses mematangkan air nira menjadi gula membutuhkan waktu 6 hingga 7 jam. Lama sekali bukan? Tapi tenang, Ibu Jirah sudah menyiapkan air nira yang hampir menjadi gula. Abi coba bantu ibu ah. Penasaran juga jadinya. Ya, proses membuat gula semut sih hampir sama dengan proses membuat gula merah, yaitu air nira dimasak hingga mengental. Kental gening Bu ya teh. Dugi irahat Bu ya teh ke kesehana atas beres. Otos asak ya teh. Kantun ka ditu kan Bu. Oh, hayo tuh ka abi canaknya. Bu, angkat Bu, atas Bu. Alah, kok abi weh. Sok, berat. Neng, Neng nuju naon meni sibuk. Oh, nggak ada mal naon eta teh. Gula semut. Oh, ini atas bubuk geuning. Sok atuh kali itu ah. Kurang bantosan, hayo Bu. Panas. Air gula sudah mengental. Tandanya sudah matang nih. Harus segera diangkat dan harus diaduk-aduk terus hingga kering dan hancur menjadi remah-remah. Memang sih proses membuat gula semut ini membutuhkan tenaga ekstra. Selanjutnya tinggal diayak deh menggunakan alat khusus seperti ini. Nah, gula yang jatuh dari ayakan inilah yang dinamakan gula semut. Tapi kira-kira anak negeri tahu nggak kenapa dinamakan gula semut? Karena teksturnya seperti rumah semut yang ada di permukaan tanah. Selain itu, gula semut merupakan gula merah versi bubuk yang disebut juga dengan gula kristal. Hebatnya, meski pembuatannya tanpa menggunakan bahan pengawet, gula semut ini mampu bertahan di dalam suhu ruangan selama 2 tahun. Walah, meni keren pisan ini mah. Tos Bu. Wah, iya geuning hasilna Bu. Wow. Wah, atas punya ya, abi canak sareng si Nengnya. Wah, Ibu bade ngadamel deui. Siap Bu. Hayu Neng, hayu. Bu. Bade ngadamel wajib. Tah, yuk. Tapi kita tadi teh, kita saka dia di Neng atuh di dieu mending halangan si Ibu. Itu tadi teh seurnya. Pas sekali nih, ibu-ibu di desa Sindangkerta lagi nunggu gula semut yang Abi bawa dengan Neng Siti untuk dijadikan campuran membuat kue wajik. Wajik menjadi salah satu kuliner yang tidak asing di tengah masyarakat Indonesia. Berkat kepopulerannya, berbagai daerah di Indonesia memiliki wajik dengan ciri khas masing-masing. Salah satunya di Tasik. Wajik di sini menggunakan kulit jagung yang sudah kering sebagai bahan pembungkusnya. Wajik mempunyai rasa manis dan legit dengan tekstur lengket dan berserat. Ciri khas itu didapatkan karena bahan pembuatannya yang menggunakan kelapa dan beras ketan yang mengandung amilopektin. Kalau tambahan gula semut atau gula aren bertujuan supaya aman dikonsumsi oleh penderita diabetes. Soalnya jenis gula yang satu ini memiliki kadar glikemik yang rendah dibandingkan gula pasir pada umumnya. Campurkan semua bahan menjadi satu hingga merata. Oh, dikukus, siap. Sadayanana, Bu. Wajik harus dimasak menggunakan api kecil supaya matangnya merata. Awas, kemana ke? Angkat setelah matang, lalu pindahkan wajik ke loyang supaya panasnya cepat hilang dan wajik bisa lebih tahan lama. Selain gula semut, wajik di sini juga memiliki berbagai varian rasa loh. Misalnya yang merah ini dari buah naga dan hijau dari daun suji. Pokoknya mah selain enak dijamin sehat. Jadi deh, kue wajik khas Sindangkerta.
Juga ke mana ya sih? Siti? Kan tadi mah. Oh, tuh sarang baru dak. Hei, Anak-anak. aduh. Kalian apa kabarnya? Ayo, bola. Nih, kita bagi-bagi. Ini dapat. Nih, dapat. Nih, dapat. Ini juga dapat. Masih ada enggak? Masih ya, Jangan Bu. dihabisin. Masih banyak. Yang bikin jangan dikasih. Nah, tunggu nih buat ibu spesial nih. Aku Jauh tanik kali Bu. Anak negeri, ada yang unik nih tentang wajit. Jadi dulunya wajit itu dikonsumsi untuk kolonial Belanda. Nih, selain itu masyarakat kita juga merebutnya karena bahan bakunya itu dari kita. Makanya sampai sekarang wajib ambil alih lagi oleh bangsa kita. Kalau soal rasa, gimana Ti? nanya teh legit, pulen banget pokoknya. Legit, pulen banget, manis ya Ti. Kayak siapa? Kayak aku atuh ah. Gila manis. Ayo makan lagi yuk. Selesai membuat wajik, misi selanjutnya adalah mencari buyutuk atau undur-undur laut. Penasaran? Ikuti Abdi terus ya. Buyutuk atau undur-undur laut biasanya berada di pantai selatan Pulau Jawa, mulai dari Jogja, Pangandaran, hingga pantai Sindangkerta yang berada di desa Pamoekan. Pertama-tama, pasang umpan berupa ikan yang diikat menggunakan tali dan batang kayu. Nah, selanjutnya gali lubang dan tancapkan kayu yang sudah ada umpannya. Tinggal tunggu aja, buyutuk akan menghampiri umpan dengan sendirinya. Ya, Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia, membuat sebagian masyarakat bergantung dengan hasil laut. Tuh, lihat anak negeri, satu persatu buyutuknya muncul menghampiri umpan ikannya. Kalian pasti lapar ya? Ah, ini sih karena ayaan tuh. Nah. Mana Undur-undur laut merupakan sejenis hewan krustasea yang biasa hidup di pantai terbuka yang mengandung pasir besi. Nah, hewan yang masih bersaudara dengan udang ini biasanya sangat pemalu. Mereka sering mengubur diri di dalam pasir. Jang, tong kama mananya, bener kan Neng? Mau pada masak kelas. Tar, masak heula di YouTube, ujang ayeuna neangan. Di YouTube deui nya. Segernya. Aduh, modal. Sekarang teh kita mau masak apa cenah Neng? Oseng buyutuk pamoekan. Oseng buyutuk pamoekan. Ini teh meni susah pisan sekarang dicari, tapi kita dapat dan sekarang kita olah oseng buyutuk pamoekan. Hayu teh, ayeuna mah kita bekerja. Memasak oseng buyutuk, bumbunya sih cukup simpel kok. Yang pasti harus ada bawang putih, bawang merah, cabai, sereh, sampai rempah-rempah lainnya. Penggunaan rempah yang banyak selain membuat masakan jadi lezat, juga berguna untuk menghilangkan bau amis pada buyutuknya. Sementara Ibu Yani dan Neng Siti menghaluskan bumbunya, Abdi bertugas membersihkan buyutuknya. Setelah ditangkap, buyutuk harus segera dimasak, karena buyutuk cepat mati dan mudah mengeluarkan bau tak sedap. Buyutuk memiliki kulit punggung yang agak keras, mirip dengan kepiting. Kalau rasa sih mirip dengan udang. Nah, tos bersih teh ayeuna mah eta bumbuna tos. Neng atas nyisikana kantun oseng ayeuna mah hayu. Mana? Tumis bumbunya terlebih dahulu. Setelah wangi, masukkan buyutuknya dan masak sampai bumbunya meresap. Walaupun sederhana, Rangga yakin anak negeri di rumah pasti pada ngiler melihat masakan yang satu ini. Soklah dicoba membuatnya di rumah. Kalau butuh buyutuknya, bilang aja ke Rangga. Bu, iya masih karena asaknya Bu. Angkat aja Bu. Tuh, tinggali sadayana, oseng buyutuk pamoekannya sudah jadi.
Makan hasil laut di pinggir pantai sembari mendengar deburan ombak dan semilir angin laut. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Pokoknya mah mantap pisan. Kalau buyutuk yang kecil-kecil seperti ini mah langsung aja dimakan secangkang-cangkangnya. Aman kok, jadi ada kriuk-kriuknya. Pokoknya mah raus pisan. Neng. Juga buyutuk itu mengandung omega 3 yang baik untuk kesehatan. Yang baik untuk kesehatan. Dan juga omega 3 itu memiliki fungsi untuk kekebalan tubuh. Walah, banyak pisan manfaatnya teh ya. Dan juga rasanya tuh bener-bener enak kayak kepiting ya teh. Beuh, sok teh tuang di teh. Cuaca cerah, enaknya cari ikan nih. Main di laut sudah. Tenang, sekarang kita mau cari ikan di muara. Tapi ngomong-ngomong si Bapak di mana ya? Pak Kengeng. Ayah, wah mana? Mana cik? Nih. Woi, resep kieu si Bapak loba lauk. Mana Pak? Wah, berat teh. Pak itu berat teh. Masuk di bantuan sokekeun geus. Itu lo berapa lebar itu? Ayah sah. Anak negeri, ini dia yang dinamakan anco. Alat untuk menangkap ikan di sungai atau muara. Besar sekali ya. Cara memakainya sih sebenarnya mudah. Cuman beratnya ini loh, gak main-main. Tuh, tinggal sadayana. Setelah anco dibiarkan selama semalaman, akhirnya dapat juga ikan muaranya. Ya, walaupun gak banyak, tapi kita harus tetap bersyukur. Oh ya, anco disebut juga dengan jaring angkat. Jaringnya terbuat dari nilon yang memiliki lebar bervariatif, mulai dari 3 meter hingga 29 meter. Biasanya sih Pak Aceng menurunkan anco pada malam hari. Kemudian mengangkatnya ketika hari sudah mulai terang. Pak, iya ku Siti di canaknya. Mohon canak-canak we, banyak dipasak, dibakar, digoreng, ayo. Pada dipasak heula ku abinya. Ayo Pak. Awas teh seueur. Neng jasa berat teh. Tuh kalem Pak. Kuat apa? Ayo, kita masak masyur. Nah Bu, Neng, tos beres di kumah. Sekarang teh kita mau masak apa Neng? Lauk tutup oncom. Lauk tutup oncom. Kan tadi di itu ya Cipaterman, nah di daerah Sindangkerta, Tasikmalaya. Hayu Neng, enak mah kurang masak, tos lapar ya. Soal ikan, Abdi yang bertanggung jawab. Sementara Neng Siti dan Ibu Sri akan menyiapkan bumbu halus dan bahan pelengkap lainnya. Simpel sekali bukan? Urusan potong-memotong dan mengulek bumbu sih Rangga serahkan ke Ibu Sri dan Neng Siti aja. Karena mereka jagonya. Semangat Bu, ulek sampai halus ya. Bu Abi masakin heulanya. Ya Neng ya. Supaya lebih mantap, ikan yang sudah kita tangkap di Muara Cipaterman tadi, Rangga goreng terlebih dahulu. Anak negeri dimanapun berada, juga harus sering-sering makan ikan ya. Karena selain kandungan gizinya yang sangat baik, mengkonsumsi ikan juga bisa mencegah ditenggelamkan oleh Ibu Susi. Bumbu sudah halus. Selanjutnya tumbuk oncom sampai halus dan tercampur rata dengan bumbunya. Pada mulanya, nasi tutuk oncom merupakan makanan harian untuk kelas menengah ke bawah masyarakat Sunda. Oncom berbahan kedelai merupakan makanan asli Sunda dan dijual dengan harga yang sangat terjangkau.
Untuk itu, oncom menjadi lauk pauk yang selalu ada pada masyarakat Sunda sejak tahun 1940-an. Kata tutug dalam nasi tutug oncom berarti ditumbuk. Jadi nasi tutug oncom adalah nasi yang dicampur dengan oncom yang ditumbuk. Eits, belum selesai. Karena oncom yang sudah tercampur rata dengan bumbu masih harus dimasak dengan minyak sedikit. Jangan terlalu lama, cukup sampai oncom terlihat lebih kering agar tidak menimbulkan rasa pahit pada oncomnya. Terakhir, masukkan bahan irisannya biar tambah lezat dan bergizi. Angkat, lalu oncom siap dicampurkan dengan nasi. Tapi ada yang sedikit berbeda nih. Ibu memberikan resep turun-temurunnya, yaitu dengan menambahkan ikan tumbuk pada nasi tutug oncomnya nanti. Sekarang saatnya mencampur ketiga bahan, yaitu nasi, oncom, dan juga ikan tumbuknya. Oh ya, kini karena oncom yang dicampur dengan nasi memiliki rasa yang enak, lambat laun makanan ini bisa naik kelas loh, dan disukai banyak orang dari berbagai kalangan. Nasi tutug oncom harus disajikan langsung dalam keadaan hangat. Untuk itu, nasi tutug oncom tidak dapat dikonsumsi lebih dari 1 hari karena nasi yang tercampur dengan oncom akan cepat menjadi basi. Orang non Kang. Ruang, botram, ayo, mah. Oh, kami di tengah. Ya. Kita mau bapak, kita mau neng, iya. Iya, abi mah spesial. Anu iya, Rasanya mah sungguh spektakuler. Meski sederhana, tapi sangat nikmat. Raus pisan. Biar meh mantep pisan ya peuteuna. Mau putih. Mohon Langsung sok. aja tuh kudu dibuka. Langsung we. Bener Mang. Ngelekas ieu mah. Tapi, meski di mulut terasa enak, jangan sampai berlebihan ya. Karena faktor fermentasi yang berlebihan bisa jadi memberikan efek samping berupa keracunan. Ikan hasil tangkapan ngehancao masih sisa. Kita buat satu olahan lagi yuk. Kali ini Abdi dengan Neng Siti dan Bulia akan membuat lauk haseup sambal goang. Bu, ieu bakar ayeuna? Siap Bu, Neng, abi ngabakar heula nya. Ngasep ieu mah lain ngabakar. Pertama-tama, sudah pasti ikan yang sudah dibersihkan harus diasap terlebih dahulu. Proses pengasapan ini tujuan awalnya sebagai cara untuk mengawetkan ikan. Karena proses pengasapan bisa membuat kadar air pada daging ikan berkurang. Makanya, ikan asap seperti ini cenderung lebih tahan lama. Hebatnya lagi nih, proses pengasapan ikan membuat kandungan gizi pada ikan tidak berkurang, alias tetap sama dengan ikan segar. Yang terpenting sih, asap harus terus dijaga untuk mengeringkan seluruh bagian daging ikan. Nah, salah satu tanda ikan sudah matang adalah perubahan warna ikan menjadi coklat keemasan. Kalau sambal goang sendiri, bumbu dan bahannya cukup simpel kok. Cukup cabai, bawang, dan tomat. Cabai dan bawang ditumbuk halus, sementara tomat dipotong sesuai selera. Oh ya, sambal goang berasal dari campur baur antara bahasa Sunda dan Betawi, yaitu sambal dan doang. Nah, ketika diucapkan oleh orang Sunda, maka bergeserlah menjadi sambal goang. Namun meski demikian, dari aneka jenis sambal, hanya sambal goang yang mencerminkan kesederhanaan hidup. Bu, ieu mah tos asaknya, Bu. Wah, singit pisan, Bu, ieu mah dihasup teh. Angkat wae, Bu.
Siap, Bu. Iya. Panas. Panas, Bu. Terakhir tinggal disiram deh ikan asap dengan sambal goangnya. Widih, sudah terbayang kelezatannya kan? Oh, Mang. Ayo kas jantan orang tua. Ayo, sok parkir, ayo. Mantap ya, Mang. Neng, cepengan. Sok, Mang, diparkirkeun, say. Waktunya makan. Meski pedas, tapi ini benar-benar enak. Aroma asap dan cita rasa yang khas bisa membuat selera makan makin meningkat. Lausnya, Mang. Nah, laos pisan. Jadi ikan asap itu selain rasanya enak, proses diasap itu untuk mengawetkan ikan. Jadi zaman dulu untuk mengawetkan itu menggunakan sinar matahari. Tapi karena faktor alam sinar matahari tidak selalu ada cuaca hujannya. Nah, masyarakat sekitar menggantinya oleh pengasapan bara. Mantapnya, Mang. Wah, laos bisa nih. Oh iya. Itu baru dak kenal, apa do? Kamaran, kabur itu Bang, kunaon Bang? Ada kabur ieu mah sieun. Sieun ku Abang. Sepeda naon Bang? Apa sieun mana nu? Oh. Ada ieu tembakan ieu. Oh, mana naon itu Bang? Apa sapu? Iya. Tuh, kumaha ngabantu sana? Dorong ieu. Dorong ieu. Oh, abe mana naik? Naik ya. Oh, betul naik. Ayo, Bang. Apa ketinggalan? Oh, suka sampai atas. Topan! Aduh, siapa makan di aku itu, aduh. Anak negeri, perkenalkan, namanya Abah Odoy. Beliau adalah salah satu pengrajin sapu lidi di Kampung Sindangkerta. Ayo, langsung saja kita buat sapu lidinya. Pembuatan sapu lidi ini bisa dibilang sangat sederhana. Bahan berupa janur kelapa dipisahkan antara lidi dengan daunnya. Nah, lidi-lidi yang telah dipisah selanjutnya dijemur selama kurang lebih 3 hari agar batang lidi tidak mudah patah. Dalam budaya Nusantara, sapu lidi memiliki makna dan filosofi yang sangat menginspirasi. Alat kebersihan yang satu ini dimaknai sebagai satu kesatuan yang begitu kuat. Jika hanya satu lidi, maka akan mudah patah. Namun jika lidi dikumpulkan dalam jumlah banyak lalu diikat, maka lidi tersebut akan memiliki kekuatan yang tak mudah terpatahkan. Filosofi tersebut bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari anak negeri. Bekerja sendiri tentu akan lebih sulit. Namun jika dilakukan dengan bersama-sama, maka pekerjaan akan lebih mudah dan lebih cepat untuk diselesaikan. Produksi sapu lidi yang sederhana dan tidak terlalu menguras tenaga ini membuat Abah mampu bertahan selama puluhan tahun menjadi pengrajin sapu lidi. Dalam seharinya, Abah mampu memproduksi sebanyak 20 sapu lidi. Sering dipandang sebelah mata,
Nyatanya, sapu lidi memiliki nilai ekonomis yang lumayan. Beberapa pengusaha Indonesia sudah mulai mengekspor sapu lidi ke sejumlah negara, seperti Thailand, Pakistan, hingga Brunei Darussalam.